Mutiara Pagi, The Power of Life. Baik, kabar besar muda jam 5:14 saat sekarang ini masih dalam Mutiara Pagi bersama saya Harigi Amru dan juga Bapak Zainal Abidin dari Institut Kemandirian. Topik kita pagi ini menarik, menempatkan hati di atas otak. Sekali lagi kami mohon maaf karena SMS hotline kami sedang mengalami hambatan. Ada persoalan dan Anda bisa berinteraksi langsung dengan Pak Zainal Abidin ini di 0213912252 atau 0213925356. Ya, Pak Zainal Abidin. Ya. Menempatkan hati di atas otak sebenarnya cukup menarik, tapi dalam kondisi kehidupan kita sekarang ini bagaimana kita bisa melakukannya? Artinya dalam masyarakat kita ada kecenderungan siapa cepat dia dapat, artinya lebih kepada perasaan tega begitu kalau dilihat. Betul. Nah, bagaimana menurut Anda? Jadi memang kita harus segala sesuatu bisa kita lakukan kalau kita bisa membiasakan. Jadi begini, kita belajar jalan itu dulu kan tidak langsung berlari kan. Jadi kita harus mulai belajar secara perlahan sampai kemudian kita bisa menguasai sesuatu. Kita belajar naik sepeda motor pun tadinya mulai dari tegang sampai kemudian setelah kita bisa pun kita sudah bisa angkat handphone, kemudian bisa nengok ke belakang, bisa kadang-kadang lepas dua tangan gitu ya. Itu karena kita sudah terbiasa. Jadi segala sesuatu akan bisa kita lakukan kalau kita sudah terbiasa sekali. Sebagai contoh begini, yang paling gampang adalah ketika seseorang mendapatkan rezeki bulanan misalnya, atau misalnya gaji lah gitu ya, gaji atau penghasilan yang cukup besar, kalau otaknya berada di atas hati, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dia belanja berdasarkan kebutuhan dia. Kemudian berikutnya kalau ada sisa baru dia mulai menabung, dan kalau ada sisa lagi biasanya baru dia memberikan kelebihan itu pada orang yang membutuhkan, misalnya ya di kotak amal di masjid atau di gereja misalnya gitu ya. Nah, kalau misalnya Tuhan sudah menyabdakan kepada semua umat, saya kira bukan cuma Muslim, bukan cuma Kristen, tapi di dalam harta seseorang itu ada hak orang lain. Ya, jadi justru yang harus diberikan lebih dahulu adalah hak orang lain, bukan hak diri kita. Jadi kalau misalnya kita diberikan rezeki, yang harus kita berikan dari rezeki itu adalah hak orang lain, bukan hak diri kita, bukan hak keluarga kita gitu ya. Jadi kalau ada yang namanya zakat 2,5%, tapi di umat-umat yang lain mungkin ada yang disebut persepuluhan. Jadi ada yang dasarnya kebutuhan pendapatan total, ada yang dasarnya sisa misalnya gitu. Jadi yang harus didahulukan sebenarnya kalau kita ingin menempatkan hati di atas otak, berikan hak orang lain dulu. Berikan hak orang lain dulu, dan kita memang harus mulai berani melakukannya gitu. Jadi kalau selama ini kita berada dalam satu kotak atau satu lingkaran yang sangat nyaman, yaitu kita menempatkan otak di atas hati, untuk mengubahnya memang perlu keberanian, saya pikir. Kalau tidak ada keberanian, kita tidak akan pernah bisa keluar dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah mendarah daging. Gitu. Nah, satu hal lagi, menempatkan hati di atas otak. Duniawi kadang-kadang, meskipun Anda tadi katakan itu adalah salah satu teknik begitu Pak Zainal ya. Nah, tapi godaan duniawi itu lebih kentara sekali. Misalnya, saya seorang pebisnis. Ternyata untuk mendapatkan untung, saya harus tega dengan lingkungan, misalnya tempat pabrik saya atau apa begitu. Saya harus menggunakan hati atau otak. Nah, kira-kira ke arah mana gitu loh, dalam kepentingan bisnis terutama. Iya, saya banyak ketemu dengan bisnismen yang cukup berhasil gitu ya di seluruh Indonesia, bahkan pernah ke luar negeri gitu, dari luar negeri. Kebanyakan mereka berhasil justru bukan karena mereka tega. Saya pernah ketemu dengan satu bisnismen dari Jepang. Beliau katakan pada waktu krisis beliau rugi begitu banyak, tapi satu hal yang sampai sekarang masih dia pegang adalah dia tidak akan pernah memecat
seluruh karyawannya. Jadi dia tidak akan pernah memecat satupun dari karyawannya. Karena apa? Karyawan adalah asetnya. Aset. Jadi biasanya di Indonesia kalau kondisinya krisis, pemasarannya kurang bagus, yang pertama kali jadi korban adalah Karyawan. karyawan.